istilahnya sawah di Indonesia itu sudah overuse, sudah dipakai sedemikian intensif selama bertahun-tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Sudah seperti warna tanah coklat kehitaman atau kehitaman kecoklatan gitu ya. Terus kemudian yang paling penting juga itu tidak berbau. Halo kawan TNG, apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi yang baik dan sehat semuanya ya, termasuk dengan keluarga-keluarga Anda. Nah, pada saat ini saya ingin membahas tentang sebuah topik yang selama mungkin sudah 2 tahun ini menjadi topik yang sangat menarik, sangat banyak dibicarakan, yaitu terkait dengan pupuk kandang. Seperti yang Anda ketahui, khususnya Anda para peternak dan biasanya Anda juga merangkap sebagai petani ya, bahwa pada saat ini harga pupuk kimia itu naiknya tinggi sekali. Mungkin istilahnya bukan naik kali ya, tetapi istilahnya adalah lompat. Ada 2 jenis pupuk nih yang biasa dipakai oleh para petani di Indonesia, yaitu pupuk urea dan pupuk NPK. Jadi di dalam 1-2 tahun terakhir ini, kalau kita perhatikan kondisi di lapangan, harga pupuk urea yang dulunya sekitar 200-an ribu per sak, saat ini lompat menjadi sekitar 500.000 per sak. Sementara harga pupuk NPK dari sebelumnya 400-an ribu lompat ke 600-an ribu per sak. Nah, penyebabnya juga kita juga udah tahu nih, bahwa untuk membuat pupuk kimia itu banyak membutuhkan gas, banyak membutuhkan unsur-unsur yang Indonesia pada saat ini banyak mengimpor dari luar negeri. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa pada saat ini sudah berlangsung cukup lama perang antara Rusia dan Ukraina, sehingga mengakibatkan pasokan gas ke seluruh pelosok dunia dari Rusia dan Ukraina menjadi tersendat, sehingga akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara suplai dan demand. Pada akhirnya mengakibatkan harga-harga menjadi naik. Padahal di sisi yang lain kita tahu nih, kalau namanya bercocok tanam, apalagi pertanian seperti di Indonesia, bercocok tanam padi di sawah, tanpa adanya pupuk pasti hasilnya akan jelek. Karena apa? Karena memang istilahnya sawah di Indonesia itu sudah overuse, sudah dipakai sedemikian intensif selama bertahun-tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, sehingga unsur haranya sudah habis. Jadi pada saat kemudian di musim tanam yang baru, jika tidak dipupuk ya walhasil pasti hasilnya panennya jadi jelek. Nah, dengan demikian kebutuhan pupuk itu atau demand pupuk itu menjadi konsisten, bahkan cenderung naik. Setiap tahun terjadi kenaikan sekitar 5-10% kebutuhan dari pupuk. Nah, oleh karena itu, begitu produksi pupuk menurun, sementara kebutuhan naik, harga menjadi lompat, tidak naik lagi gitu ya. Nah, ada satu hal yang kemudian menjadi pertanyaan saya sih, sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya namanya wondering, bertanya-tanya. Indonesia ini dikaruniai oleh tanah yang subur, 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Tanahnya subur karena kita di the belt of fires, di mana banyak gunung berapi yang membahayakan tetapi juga membawa berkat. Kesuburan tanah ya, karena
debu dan abu dari gunung-gunung berapi di Indonesia. Nah, oleh karena itu, maka sejak zaman dahulu kala juga bahwa tanah di Indonesia itu cocok sekali untuk peternakan. Baik itu peternakan unggas, ayam dan kawan-kawan, ataukah peternakan ruminansia, kambing, domba, sapi, kerbau, termasuk juga kuda dan lain-lain. Subur, cocok, sehingga pakan juga mudah untuk para ternak ini gitu ya. Dan kemudian seperti kita tahu bahwa pada saat binatang ternak ini makan dari hijauan misalnya, mereka akan mengeluarkan yang namanya kohoi, kotoran hewan, dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, sesuai dengan penelitian, ternyata bahwa kohoi, kotoran hewan itu mengandung unsur hara, dalam tanda kutip ya, pupuk, itu dalam kandungan yang cukup tinggi. Misalnya, kotoran ayam itu kandungan nitrogennya itu sampai dengan sekitar 1%. Sementara kotoran kambing itu 0,7% dan kotoran sapi sekitar 0,4. Itu baru dari nitrogen. Ada juga fosfor juga ada. Kemudian ada juga kaliumnya dan juga unsur-unsur hara mikro yang lain seperti magnesium dan lain-lain. Nah, artinya adalah apa? Potensi dari pupuk kandang untuk menjadi substitusi sih mungkin belum ya, tetapi mengisi kekosongan dari pasokan pupuk kimia itu menjadi alternatif, menjadi pilihan yang baik buat Indonesia dan juga buat para peternak. Karena jika terjadi kebutuhan yang tinggi akan pupuk, otomatis akan menaikkan juga nih harga jual dari pupuk kandang. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di depan tadi ya, kalau kita ngeliatin kandungan unsur hara misalnya, karena saya adalah pada saat ini adalah peternak kambing dan domba, kotoran hewan kambing itu nitrogennya sekitar 0,7%, fosfornya 0,4%, kaliumnya 0,25%. Secara penggunaan dan kemudahan itu menduduki peringkat kedua. Peringkat pertamanya adalah kotoran ayam, di mana kandungan nitrogen, fosfor, dan kaliumnya lebih tinggi dibandingkan dengan kotoran kambing dan domba. Dan kotoran ayam itu sifatnya fast release, jadi bisa cepat diserap oleh tumbuhan. Tetapi seperti yang kita ketahui juga gitu ya, yang namanya kotoran ayam secara volume berat itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kotoran kambing. Yang memiliki volume paling besar dalam produksi adalah sapi, terus kemudian kerbau, kuda, itu kandungan NPK-nya lebih kecil dibandingkan dengan misalnya kotoran kambing dan kotoran ayam. Nah, saya akan fokus kepada pupuk kandang ya dari kotoran kambing. Menurut penelitian saya, riset kecil-kecilan gitu ya, kalau kita lihat, kita mau menghitung sebenarnya tuh produksi kotoran kambing, domba itu per hari berapa sih? Dari hasil penelitian saya perhitungkan ya. Saya lihat, saya hitung dari pengalaman orang, dari riset-riset dari jurnal, maka produksi dari kotoran hewan itu ya antara sekitar 25% sampai 40% lah dari pakan yang diberikan kepada si ternaknya, kambing dan domba. Nah, karena untuk kebutuhan membuat pupuk kandang itu ada proses fermentasi, dikeringkan segala macam. Jadi secara sederhana separuh membutuhkan 2 kali unit satuan berat untuk mendapatkan 1 unit satuan pupuk kandang atau pupuk kompos dari kohe kambing dan domba. Nah, artinya apa? 1/8 lah. 1/8 dari jumlah pakan itu bisa menjadi pupuk kompos atau pupuk kandang dari peternakan kambing dan domba kita. Nah, di dalam kasusnya TNG pada saat ini di awal tahun 2023 itu TNG kebutuhan pakan untuk ternak
itu sekitar 1 ton per hari. Itu gabungan dari pakan hijauan sekitar 80%, kemudian konsentrat dan kawan-kawannya, pakan kering gitu ya, kalau saya namakan, sekitar 20%, sehingga total pakan di TNG itu sekitar 30 ton per bulan. Nah, dari 30 ton per bulan itu 1/8-nya itu kurang lebih akan menjadi pupuk kompos kandang 7,5 ton pupuk kandang yang diproduksi dari kohe, kambing, dan domba. Jumlahnya cukup banyak ya. Yang menjadi menarik ini sebenarnya, ini juga suatu pertanyaan yang besar bagi saya, mungkin juga buat masukan buat pemerintah dan Departemen Pertanian, para pejabat lah di Departemen Pertanian, bahwa bagaimana sih caranya seharusnya kita mendorong agar para petani di Indonesia itu membangun sebuah ekosistem yang integrated gitu ya. Jadi para petani sekaligus menjadi peternak gitu ya, atau para peternak mungkin sekaligus menjadi petani atau pekebun, sehingga dengan demikian pada saat petani sekaligus menjadi peternak, yang terjadi adalah bahwa sebagian kebutuhan dari pupuk mereka, baik itu di sawah maupun di kebun, itu bisa dipenuhi dari hasil fermentasi kotoran hewan atau pupuk kandang yang mereka produksi. Kalau kemudian itu menjadi berlebih, artinya bisa dijual juga untuk menambah penghasilan. Nah, ini yang menurut saya harusnya bisa kita dorong lebih lanjut, khususnya dengan dana-dana desa yang sekarang sedang secara gencar, giat digelontorkan oleh pemerintah untuk membangun, menggerakkan ekonomi di pedesaan. Jadi bagaimana mengembangkan integrated farming system, petani menjadi peternak sekaligus peternak menjadi petani atau pekebun gitu ya. Nah, sekarang masuk ke lebih detail ya tentang bagaimana proses kotoran hewan yang raw, yang mentah itu bisa menjadi pupuk kompos. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kalau kotoran hewan di dalam kondisi misalnya baru dikeluarkan oleh si ternaknya gitu ya, kambing, domba, ayam, itu kalau kita pakai, kita sebarkan langsung di atas tanaman, tanamannya bisa mati, tanamannya bisa menjadi kuning, kering, kayak seperti kebakaran, karena memang yang namanya kotoran itu sifatnya adalah panas, karena ada di dalam kotoran itu adalah bakteri-bakteri yang sedang melakukan penguraian terhadap amonia. Jadi proses-proses itu menghasilkan panas dan bau yang kalau langsung ditaburkan di tanaman itu akan membakar karena suhunya bisa tinggi. Nah, bakteri-bakteri ini sifatnya adalah mengurai unsur hara. Dan seperti kita ketahui juga, namanya juga kotoran, pasti ada patogennya, kemudian juga ada biji-biji rumput dan lain sebagainya yang tidak dibutuhkan di dalam, misalnya di dalam pertanian atau perkebunan kita. Nah, oleh karena itu kotoran hewan termasuk kambing dan domba akan jauh lebih baik jika penggunaannya sebelum disebarkan itu dilakukan namanya proses fermentasi. Sebenarnya proses fermentasi itu juga bisa dilakukan di dalam konteks secara alami. Jadi kita biarkan saja di bagian bawah kandang atau di area yang tertentu, tapi itu butuh waktu yang panjang sekali. Kalau dibiarkan di bawah kandang akan bisa mempengaruhi kesehatan dari ternak. Kalau ditaruh di satu tempat tertentu tanpa ada proses treatment, itu juga butuh waktu yang panjang. Nah, oleh karena itu harus dilakukan proses fermentasi seperti yang juga dilakukan di TNG, agar kemudian tadi amonia terurai, kemudian patogen-patogen yang berbahaya itu mati, kemudian biji-biji rumput dan lain sebagainya yang tidak dibutuhkan itu juga mati. Nah, proses fermentasi yang berhasil dengan baik itu jika tandanya mudah sih sebenarnya teman-teman. Jadi kalau Anda ketemu dengan pupuk kompos gitu ya, atau misalnya kohe di suatu peternakan ya, kalau kita pegang itu dingin ya. Kalau panas tuh artinya adalah masih terjadi proses-proses penguraian dari unsur hara. Jadi tanda yang pertama adalah dingin ya.
kemudian warnanya sudah seperti warna tanah coklat kehitaman atau kehitaman kecoklatan gitu ya. Terus kemudian yang paling penting juga itu tidak berbau. Jadi kalau berbau gitu ya, yang namanya kotoran hewan kalau berbau itu artinya apa? Ini proses-proses penguraian unsur hara masih dilakukan, amonia masih keluar sehingga menimbulkan bau ya. Terus kemudian yang ketiga adalah bentuknya itu udah gembur, tidak bergumpal. Jadi kalau kita pegang itu kayak mudah bercerai-berai lah, crunchy lah gitu ya. Itu adalah tanda bahwa kohenya sudah terfermentasi dengan baik gitu ya. Nah, proses yang dilakukan di TNG ini proses juga yang dilakukan di teman-teman lain yang mengolah kohe menjadi pupuk kandang gitu ya. Jadi kalau di TNG langkah yang pertama itu kohe di bagian bawah dari kandang dikumpul dengan cairan E4 yang kita campur dengan gula gitu ya. Kohenya itu dikumpulkan di area tertutup, disemprot secara rutin, itu dibolak-balik di dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi pada saat sudah tertutup itu bisa dengan terpal, dengan plastik segala macam supaya terjadi proses anaerob yang akan mempercepat proses dari penguraian unsur hara tadi gitu ya. Nah, sesudah kurang lebih 1 bulan kita bisa cek kohe yang tadi kita fermentasi sudah dingin, tidak berbau, kemudian sudah gembur gitu ya, warnanya sudah kehitaman. Nah, biasanya sih untuk memudahkan di dalam proses penjualan dan juga untuk memudahkan penyerapan tanaman terhadap pupuk kandang ini, maka kita jemur di bawah sinar matahari kering, kemudian diayak supaya menghilangkan nih benda-benda yang tidak kita kendaki, batu, batang kayu dan lain sebagainya, kemudian digiling halus. Nah, sesudah selesai digiling halus, kemudian si pupuk kompos kita kemas. Kalau di TNG kita kemas di dalam satuan 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo, dan 20 kilo. Kalau teman-teman buka ya di marketplace gitu ya, harga dari pupuk kompos yang dibuat dari kohe kambing domba yang murni itu harganya bervariasi dari 1.500 per kilo sampai ada juga yang sampai 5.000 per kilo tergantung penjualnya. Nah, kalau kita di TNG kita karena kita konteksnya tidak komersial ya, kita jual hanya 1.500 per kilo itu pupuk kompos yang sudah terfermentasi dengan sempurna, di satuan dikemas di satuan 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo, dan 20 kilo. Tujuannya adalah apa? Ini kan sebagai suatu proses percontohan bahwa sesungguhnya pendapatan dari peternakan itu tidak hanya dari jual ternaknya atau dari jual susunya kalau di peternakan kambing perah ya, tetapi bahwa ada banyak juga pendapatan lain yang kalau kita kreatif, inovatif itu juga bisa kita kembangkan untuk menambah penghasilan, menutupi biaya operasional. Oke, cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi Anda, teman-teman semua, para peternak ya, termasuk para petani ya, tanpa harus menunggu kedatangan dari aparat pemerintah gitu ya, pejabat pemerintah. Ayo kita bersama-sama nih, para petani itu sambil beternak, kemudian para peternak sambil berkebun. Nah, kita proses sendiri kotoran-kotoran hewan yang diproduksi oleh ternak kita, mau kambing domba, mau sapi, mau kerbau, mau kuda, mau kelinci, mau bebek, dan lain sebagainya. Bahkan juga sekarang misalnya peternak maggot itu ada kasgot, peternak cacing ada kascing gitu ya. Itu juga bisa menjadi pupuk yang bisa membantu di dalam perkebunan kita atau pertanian kita, dan juga bisa menghasilkan tambahan pendapatan buat operasional, biaya operasional, dan mungkin kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang lainnya. Oke teman-teman, cukup sekian pada video pada saat ini. Ayo kita semua kreatif dan inovatif, karena saya yakin bahwa sebenarnya asal kita mau kreatif dan inovatif, para petani peternak itu bisa memiliki kehidupan yang cukup dari desa. Tidak harus kita mengungsi boro kata orang Blora jauh-jauh ke kota besar untuk bisa mendapatkan pendapatan UMR di kota besar. Yang dipentingkan adalah apa? Kreatif, inovatif, mau belajar dan mau bekerja keras. Sampai ketemu teman-teman. Jangan lupa ya, yang belum subscribe, komen, like, and share. Salam ngarit, salam sukses dari desa. Sampai ketemu, bye.